Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesrina Fika. Di sini saya akan memaparkan sebuah makalah yang berjudul motivasi. Motivasi merupakan istilah yang sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Motivasi ini adalah penggerak dari perilaku yang mengarahkan seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Misalnya, seseorang tersebut termotivasi untuk belajar karena ingin mendapatkan nilai dan gelar akademik yang baik. Kemudian yang kedua ada membandingkan dan menerangkan teori awal motivasi. Yang pertama ada teori hierarki kebutuhan. Hipotesisnya mengatakan bahwa di dalam diri semua manusia memiliki jenjang kebutuhan, yaitu yang pertama ada dari segi psikologis. Kemudian yang kedua keamanan. Keamanan di sini antara lain keselamatan dan perlindungan terhadap kerugian fisik dan emosional. Yang ketiga ada sosial. Sosial ini mencakup adanya rasa kasih sayang, rasa ingin dimiliki. Kemudian yang keempat ada berupa penghargaan yang mencakup faktor penghormatan diri seperti harga diri, prestasi, serta penghormatan dari luar seperti status pengakuan dan perhatian. Dan yang kelima ada aktualisasi diri, dorongan untuk menjadi seseorang atau sesuatu sesuai ambisinya yang mencakup pertumbuhan, pencapaian potensi, dan pemenuhan kebutuhan diri. Kemudian ada teori X dan teori Y. Menurut teori X ada 4 asumsi yang dipegang para manajer. Yang pertama adalah karyawan yang tidak menyukai pekerjaan, apabila dimungkinkan akan mencoba menghindarinya. Yang kedua, ada karyawan yang tidak menyukai pekerjaan tersebut. Mereka baru mengerjakannya ketika mereka itu dipaksa, harus diawasi atau diancam dengan hukuman untuk mencapai sasaran. Kemudian yang ketiga, ada karyawan akan menghindari tanggung jawab. Yang keempat, kebanyakan karyawan menempatkan keamanan di atas semua faktor lain yang terkait dengan kerja. Kemudian selanjutnya yang disebut dengan teori Y, yaitu karyawan dapat memandang kerja sebagai kegiatan alami yang sama dengan istirahat atau bermain. Yang kedua, orang-orang akan melakukan pengawasan diri jika mereka memiliki komitmen pada sasaran. Yang ketiga, rata-rata orang dapat belajar untuk menerima bahkan mengusahakan tanggung jawab. Yang keempat, kemampuan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya ada teori 2 faktor. Teori 2 faktor kadang-kadang disebut juga teori motivasi Huygens yang dikemukakan oleh psikolog Frederick Herzberg Robbins pada tahun 2006. Dalam keyakinannya bahwa hubungan individu dengan pekerjaannya merupakan hubungan dasar dan bahwa sikap seseorang terhadap kerja sangat menentukan kesuksesan atau kegagalan individu itu. Kemudian membandingkan dan menerangkan teori kontemporer dari motivasi. Teori motivasi kontemporer mencakup yang pertama ada teori kebutuhan MC Slanland. Teori kebutuhan MC Slanland berfokus pada 3 kebutuhan yang didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama ada kebutuhan berprestasi. Di sini ada dorongan untuk melebihi, mencapai standar, berusaha keras untuk berhasil. Nah, yang kedua ada kebutuhan berkuasa. Kebutuhan untuk membuat individu lain berperilaku sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan berperilaku sebaliknya. Kemudian selanjutnya ada kebutuhan berafiliasi. Keinginan untuk menjalin suatu hubungan antar personal yang ramah dan akrab. Kemudian ada teori evaluasi kognitif. Teori evaluasi kognitif adalah teori yang menyatakan bahwa pemberian penghargaan ekstrinsik untuk perilaku yang sebelumnya memuaskan secara intrinsik cenderung mengurangi tingkat motivasi secara keseluruhan. Kemudian yang selanjutnya ada teori penentuan tujuan. Teori penentuan tujuan adalah teori yang mengungkapkan bahwa niat untuk mencapai tujuan merupakan sumber motivasi kerja yang utama. Artinya, tujuan memberitahu seseorang karyawan apa yang harus dilakukan dan berapa banyak usaha yang harus dikeluarkan. Kemudian ada teori keadilan. Teori keadilan adalah teori bahwa individu membandingkan masukan-masukan dan hasil pekerjaan mereka dengan masukan-masukan lainnya dan dari hasil pekerjaan orang lain.
kemudian merespon untuk menghilangkan ketidakadilan. Dari segi motif, menurut Jude Zurnali pada tahun 2004, motif adalah faktor-faktor yang menyebabkan individu bertingkah laku atau bersikap tertentu. Setiap individu mempunyai kebutuhan yang ada di dalam dirinya atau inner nida yang menyebabkan dirinya didorong, ditekan, atau dimotivasi untuk memenuhinya. Kemudian ada teori harapan. Teori harapan adalah kekuatan dari suatu kecenderungan untuk bertindak dalam cara tertentu yang bergabung pada kekuatan dari suatu harapan bahwa tindakan tersebut akan diikuti dengan hasil yang ada dan pada daya tarik dari hasil itu terhadap individu tersebut. Kemudian ada insentif. Insentif adalah perangsang yang menjadikan sebab berlangsungnya kegiatan memelihara kegiatan agar mengarah langsung kepada satu tujuan yang lebih baik dari yang lain. Kemudian sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum.